ada waktu, ada masa di mana popok lebih penting daripada skincare. Podcast Syariah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuraini Ahmad di Podcast Syariah. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Seperti biasa, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini akan menginspirasi dan memberikan sebuah informasi kepada teman-teman, khususnya anak-anak muda yang ada di Sulawesi Barat, terkhusus di Mamuju. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kak Mega. Halo Kak Mega. Halo. Sapa-sapa dulu Kak untuk teman-teman kita yang sedang nonton podcast Syariah. Iya, bisa perkenalan Kak dan juga sapa-sapa para penonton. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Mega, asal dari Bulukumba. Oh, asal Bulukumba. Iya. Asli Bulukumba. Asli Bulukumba terus sudah lama di sini di Mamuju? Sudah lumayan lama, sekitar 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oh ya, sudah lama. Terus sekolahnya memang lama, memang sekolah di sini sebelumnya Kak? SMA, SD, SMP sampai SMA sih di sekolahnya di Bulukumba. Terus lanjut berpendidikan, kuliah di Makassar. Oh ya, tapi berarti di Mamuju ini pas sementara sudah kuliah. Sudah selesai kuliah, ya. Dan sekarang kesibukannya Kak Mega ini apa Kak? Sekarang kesibukannya bekerja di sebagai staf di salah satu instansi di mana Kak? Di daerah Mamuju intinya. Iya. Kantor begitu. Iya ya, di kabupaten. Nah, diundang ke sini sama siapa Kak? Dia saudara saya, Iya. seinstansi saya. Oke. Dia memperkenalkan prokes itu untuk bagaimana, atau apa juga. Iya. Inti dari itu intinya kayak mengenal. Iya. Intinya kita diundang ke sini ya untuk bincang-bincang, sharing-sharing ya. Ya, bagaimana berbagi pengalaman. Karena kan Kakak juga backgroundnya pernah kuliah di salah satu universitas di Makassar. Oh, di Makassar Kak. Jurusan apa Kak? Kemarin saya ambil jurusan Hukum murni Kak. Ya, saya ambil hukum pidana. Hukum pidana. Wah, luar biasa anak hukum. Ya, berarti luas juga ini Kak sih wawasan mengenai hukum. Tapi kali ini saya tidak berbicara hukum guys, karena kenapa? Saya masih berproses untuk belajar mengenai soal hukum ya, karena saya juga hukum Kak, jurusan hukum tapi di Fakultas Syariah. Iya, sama Kakak. Dan salah satu yang ajak Kakak juga ya kan, yang konten kreator kita di podcast Syariah ini itu sahabat saya juga Kak. Sahabat saya. Nah, baik, ini Kak Mega, kalau boleh saya tanya-tanya, usianya berapa Kak? Kalau usia sih sudah 26. Oh, 26 guys ya. Masih muda Kak? Masih muda. Iya. Masih muda usia. Masih muda kok. Iya. Terus selain kerja Kak? Kerja di salah satu instansi di kabupaten, terus selain kerja apa lagi Kak kesibukannya? Selain Kak kerja Mega? paling kan pulang kantor kan, habis itu terkadang ikut bisnis yang ya tambah-tambah penghasilan lah. Betul. Bisnis apa itu Kak kalau boleh tahu? Bisnis, Jangan disebut nama perusahaannya ya. Nggak usah disebut nama ya perusahaannya, kayak cuman MLM begitu, tambah-tambahan oke. penghasilan kan, namanya kita Iya. perempuan. Betul. Banyak sekali kebutuhan yang mesti kita perlukan tiap bulannya ya. Oh, iya, apalagi masih cewek kan, masih banyak keperluan, pembeli ini ya kan, betul. pembeli itu ya Mana kan. skincare kan sekarang sudah ya. Iya, skincare ya, karena kita manfaatkan sekarang waktu untuk beli skincare, karena ada waktu, ada masa di mana popok lebih penting daripada skincare. Iya kan. Artinya mumpung masih muda ya, kita perawat untuk perawatan diri kita ya kan. Oke, nah kira-kira
Untuk Kak Mega sendiri, Kak, ini kan kita bincang santai saja ya. Pokoknya kita share lah apa pengalaman kita semenjak berada di Mamuju, Kak. Toh semenjak berada di Mamuju dan Saya bisa cari di oh my internet. god. Cukup Oke. ketuk chip penelusuran. Ini sedikit ya di Google. Nah, bisa ceritakan Kak sedikit apa pengalaman tak semenjak ada di Mamuju, kita kenal dengan orang-orang Mamuju itu seperti apa Kak? Bagaimana? Baik, terkait dengan pengalaman selama saya di Mamuju, yang sebelum saya bekerja itu saya pernah menjadi honorer, saya pernah menjadi punya banyak hal lah, intinya untuk dalam hal positif ya. Terus di umur yang sekarang ya, yang paling saya bukan sesali sih sebenarnya, tapi bisa dibilang menyesal tidak juga, tapi yang tidak saya nikmati sekali di umur yang 20-an itulah. Iya. Di atas Ditambah 25 dengan- ya. Iya, di bawah Oke. di bawah rentang 20-an ke bawah intinya. Oke. Kan di dunia kerja itu saya rasa pengalaman lah lebih penting. Nah, sekarang di waktu dulu kan saya kuliah. Nah, saya kuliah kan kampus rumah. Nah, sementara kita di dunia kerja sama halnya kita dituntut untuk banyak pengalaman sih sebenarnya. Betul. Harusnya seperti itu. Iya, Namanya juga kita mahasiswa, kadang kita harus berbaur sama orang-orang terdekat. Betul. Yang harusnya kita masuk organisasi, tapi apalah daya kita tidak pernah ikut-ikut seperti Oh itu. ya, memang waktu itu Kak Mega sendiri belum tertarik ya untuk masuk di organisasi-organisasi di kampusnya Kak Mega, atau bagaimana sih pandangan kita mengenai dunia organisasi yang ada di kampus Kak kira-kira? Sebenarnya hal namanya organisasi sih tertarik, cuman kadang saya merasa kayak dibatasi waktu begitu ya kan. Dibatasi waktu itu, Iya, maksudnya cukup saya luangkan waktu kan Iya, kuliah, Iya, kampus rumah. Iya. Nah, setelah di dunia kerja ternyata pengalaman lah lebih penting. iya betul berbeda juga di Apalagi namanya organisasi di sampai sekarang yang pekerjaan saya kan seharusnya menuntut untuk kita banyak berbicara, banyak bertemu sama orang-orang luar. Iya. Harusnya seperti itu. Itulah yang saya sedikit sesali di umur yang di Sekarang ini umur dia. yang sekarang. Makanya saya lebih berupaya untuk lebih memanfaatkan umur-umur yang sampai yang sekarang ini untuk menjadi bagaimana ya pribadi yang lebih baik intinya lah. Oke, betul sekali, karena memang kita tidak bisa memutar balik lagi waktu Kak. Iya betul karena makanya saya pesankan untuk anak-anak milenial sekarang, jika masih ada kesempatan maka manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin. Wes, betul memang. Dan karena kan yang kita pelajari memang kan artinya pengalaman. Pengalaman itu lebih sekarang. penting sekali. Iya, sedikit informasi teman-teman. Nah, ini kan kita sedang berada di salah satu objek wisata yang ada di Mamuju, ya. Namanya ini Rangas Beach, dan memang sekarang ini hari weekend dan pasti teman-teman juga bisa yang pernah hadir di sini pasti pernah merasakan. Nah, ini suasananya memang sangat sejuk, sangat menarik jika kita pakai untuk hunting Kak Di. Iya. Boleh. Iya, ke tempat sini Kak sudah berapa kali Kak? Kedua kali yang Kedua kali. Oke, kesan tak selama mengunjungi tempat ini Kak? Bagaimana? yang paling saya suka di Mamuju itu ya wisata tempat wisatanya ya lumayan. Masyarakatnya lumayan ramah juga. Alhamdulillah. Terus makanannya ya yang tidak pernah saya dapat sebelumnya ya, maka saya banyak belajar di Mamuju dan alhamdulillah saya syukuri saya berada di Mamuju karena banyak hal yang saya dapat selama yang tidak pernah saya dapat sebelumnya. Termasuk kayak ciri khasnya makanan apa itu, entah apa namanya intinya. Ada itu terbuat dari sagu. Saya tidak pernah lihat di kampung manapun sebelumnya. Karena kan salah satu makanan bau piapi juga kan itu khas Mandar. Orang-orang Mamuju kan memang asli rata-rata orang Mandar. Tapi sudah pernah coba Di?
ikan bau piapinya. Ikannya sudah. Iya. Tapi kalau hal-hal yang terbuat dari ubi itu Oh iya. belum. Oh, belum. Sering sih lihat tapi belum Belum coba. coba. Oke, mungkin next time ya kita bisa review mungkin ya makanan khas Mamuju bersama dengan Kak Mega. Iya. Dan apalagi ya yang kira-kira Kak Mega ingin sampaikan teruntuk mahasiswa ya. Kan saya pun juga ini termasuk mahasiswa yang sedang belajar tentunya, kira-kira pesannya untuk mereka Kak bagi anak-anak muda yang sekarang sedang kuliah. Nah, kira-kira apa sih? Pesan yang pertama yaitu kita kan masih muda, Ya, maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Karena umur semakin bertambah dan tidak ada tuh gunanya kalau misalkan umur semakin bertambah lantas pikiran pun kita masih terbatasi. Di waktu yang kesempatan ada kesempatan maka teruslah belajar. Karena pepatah mengatakan maka teruslah mengejar ilmu walaupun ke negeri Cina. Betul. Karena jangan sampai anak-anak milenial sekarang ya seperti pengalaman saya ya semasa kuliah. Iya. Saya baru mau mempelajari sudah keluar dari kampus. Oke. Paham. Iya, artinya tidak terlambat kok Kak. Ya, tidak terlambat untuk mempelajari banyak hal. Betul, tidak terlambat, tapi kan setidaknya kan di masa sekarang yang dulu kan ada seninya juga dibanding di umur yang sekarang. Iya, kan. betul. Beda porsinya masing-masing ya tentang di usia pada saat itu mungkin ya ada tersendiri mengenai hal-hal yang ingin kita lakukan di usia pada saat itu. Iya, karena kan S1 itu kan kita lebih banyak pergaulan ya intinya pergaulan positif lah. Pergaulan itu yang kita lebih kedepankan dibanding dengan hal-hal yang memang menunjang kita ke depan untuk bagaimana kita semestinya. Betul. Oke, setuju sekali. Nah, apa lagi nih? Nah, ini kan Mega. Nah, kita lanjut lagi. Kak Mega ini kan di usianya sekarang, kira-kira apa yang Kak Mega belum melakukan di usia sekarang atau yang sudah kita lakukan dan menurut Kak Mega itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa untuk Kak Mega sendiri. Kalau untuk pencapaian sih saya rasa bukan saya tidak bersyukur ya untuk pencapaian, alhamdulillah, tapi namanya juga manusia, patut saya syukuri semua yang saya capai dengan hasil keringat sendiri, alhamdulillah. Orang tua ya alhamdulillah sudah bisa dibilang sedikit bahagia lah dengan pencapaian seorang anak perempuan ya. Tapi di sisi lain karena manusia bukan tidak pandai bersyukur, tapi ada namanya tingkat kepuasan belum. Tingkat kepuasan seseorang itu belum. Saya rasa belum, karena masih banyak hal-hal yang harus saya penuhi sebenarnya, terutama untuk kedua orang tua saya, untuk diri saya pribadi pun masih banyak hal-hal yang perlu saya lakukan. Makanya kalau dibilang pendidikan seharusnya tidak harus berhenti di pendidikan jenjang S1 saja. Berarti Kak Mega ini mungkin ada rencana untuk melanjutkan pendidikannya lagi ke jenjang yang lebih serius. Salah. Maksudnya lebih untuk masalah pendidikan ya. Kalau soal pendidikan, alhamdulillah sekarang sudah berlanjut dari tahun 2020 kemarin. Sekarang sudah semester 2 di salah satu universitas di Makassar. Lanjut lagi Kak Di. Alhamdulillah. Iya, artinya menurut Kak Mega sendiri pendidikan itu penting sekali, atau artinya apa yang bisa kita katakan mengenai soal dalam hal pendidikan? Saya rasa itulah sangat penting, dimana karena di luar sana masih banyak sekali anak-anak muda yang semestinya harus sekolah, semestinya harus menerima pendidikan yang layak,
tapi kadang hati yang mau, tapi ya namanya juga orang serba kekurangan. Iya. Jadi untuk sekarang yang namanya menurut saya pendidikan sangatlah berharga, sangatlah penting, karena pendidikan bisa dibilang menentukan masa depan kita, menunjang masa depan kita dan dapat memberi kontribusi juga kepada orang lain. Oke. Nah, kalau saya perhatikan Kak Mega ini ya ada miripnya dengan salah satu host di podcast Syariah juga ya. Iya, ada miripnya, cuman mungkin dia lebih cantik ya. Iya, enggak mungkin berbeda-beda sih Kak. Artinya ada miripnya saya lihat ya. Kemudian cobanya dia ada kesempatannya hari ini, mungkin dia yang mewawancarai atau bincang-bincang bersama dengan Kak Mega. Cuman mungkin dia ada sedikit halangan, jadi enggak sempat untuk mengisi hari ini. Saya lihat mirip sekali. Mungkin juga teman-teman memperhatikan ada miripnya ya dengan Kak Mega ini. Tapi kalau Kak Mega penasaran, nanti bisa cek, bisa cek siapa yang mirip di salah satu teman host kita di podcast Syariah, Kak. Nah, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Kak mengenai tapi sebelumnya saya lupa tadi bilang, kita tinggal di sini di Mamuju sama siapa Kak? Saya tinggal sama keluarga. Sama keluarga, bukan orang tua? Bukan. Oh iya. Tinggalnya di Mamuju betul-betul bisa dibilang mulai dari nol. Mulai dari nol, di luar biasa. Dan ya bisa dibilang beliau juga pendatang ya. Ya, pendatang yang tidak tahu apa-apa. Iya, Akhirnya menetap di sini. Tapi sudah paham sama bahasa sini Mamuju? Kalau paham iya, cuman mengaplikasikannya untuk pribadi saya tidak terlalu paham. Oke, berarti kalau misalkan saya bicara Mamuju Boleh dicoba. boleh dicoba. Saya juga asli Mamuju tapi jarang. Tapi kalau misalkan saya dengar, saya paham Ji. Kayak begitu kan Mamuju itu memang banyak ya bahasa Minya, Ginya. Di kampung saya juga seperti itu. Iya. Jadi intinya tergantung seseorang lah yang masuk di wilayah kita. Sama halnya ketika kita masuk di wilayah saya, otomatis kita pun berpikiran seperti kayak saya. Iya, betul. Ada hal yang berbeda juga dari kampung tak sendiri. Iya, dari daerah tak sendiri. Baik, mungkin itu saja yang ingin kakak sampaikan, atau masih ada lagi mengenai anak-anak muda yang sudah sudah berkuliah ya kan, dan kesan-kesannya lagi. Baik, untuk anak-anak milenial sekarang Bisa melihat ke kamera Kak? Untuk Supaya teman-teman lihat dong ke anak-anak milenial sekarang, parasnya. saya sangat berpesan bahwa janganlah terlalu puas dalam hal apapun itu, dan sekali bersyukurlah dan juga dalam hal berpendidikan, mau memanfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin, terutama dalam hal menuntut ilmu, karena waktu akan terus berjalan dan umur semakin bertambah. Betul sekali. Itu saja Kak. Iya ya, dan memang betul. Artinya saya juga banyak belajar dari Kak Mega hari ini mengenai tentang waktu, ya kan? Karena di usia saya sekarang pun juga memang di bawah 25 tahun Kak, ya. Manfaatkanlah waktu itu. Iya, betul sekali. Nah, makanya ya luar biasa lah ya, hari ini kita bisa sharing-sharing mengenai tentang pengalaman pribadinya Kak Mega, dan terima kasih ya Kak sudah mau hadir ya untuk berbincang-bincang sama kita semua ya. Dan jangan lupa Kak, like, comment, dan subscribe channel kita. Oke, siap. Iya, Jadi sudah. untuk pengguna YouTube, jangan lupa di like, komen juga, Subscribe. karena itu adalah saran untuk Iya. Kegiatan ini, untuk membantu teman-teman kita bagaimana mengembangkan karir-karirnya lah ke depan. Iya,
apalagi kan ini kepada teman-teman yang mungkin baru mau masuk kuliah juga ya kan, bisa ikut ya bergabung bersama di tim podcast Syariah. Siapa tahu Kak Mega ada keluarga juga yang baru lulus sekolah ya kan, bisa direkomendasikan. Iya. Jadi guys, intinya sedikit mengenai saya, mengenai perbincangan kita hari ini mengenai tentang waktu. Nah, jadi intinya jangan sia-siakan waktu, karena waktu adalah uang ya kan, waktu adalah emas. Nah, seperti itu mungkin dari saya. Sampai jumpa di podcast Syariah. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Dadah, assalamualaikum. Dadah Kak.